Tapi kalau Tuhan pulihkan nggak sampai break even, nggak sampai impas. Tuhan kalau pulihkan itu sampai kemuliaan, itu luar biasanya. Makanya masa depan kita penuh pengharapan. Saya merasakan hari ini firman Tuhan ditujukan kepada setiap orang yang sudah letih, lesu, berbeban berat, yang lelah dengan kehidupan. Waktu saya mempersiapkan untuk saat teduh bersama malam hari ini, Roh Kudus terus dengungkan dalam hati banyak di antara Anda, keluarga saat teduh bersama yang bosan hidup. Bukan berarti mau bunuh diri, ada segelintir saja, tapi sebagian besar, aku kesal, aku lelah Tuhan, bosan hidup. Jangan bilang begitu, kalau Anda mengenal kasih Yesus, pengharapanmu akan baru. Makanya saya kasih judul ini ya, supaya kita mengerti dengan apa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi tanpa tapi. Yes, Tuhan kalau mengasihi kita itu titik, nggak pakai koma. Kita baca Roma 5 ayat 1-11, saya bacakan semuanya dulu setiap ayat, lalu kita bahas satu persatu. Ambil catatan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ayo kita bahas satu persatu ya. Nah, setiap ayat akan memperdalam pengenalan kita akan kasih Tuhan. Kenapa sih kita perlu menyelami kasih Kristus yang tidak bisa terselami itu? Panjang, lebar, tingginya, dan dalamnya. Karena semakin kita mendalaminya, semakin kita jadi orang yang rasa amannya bertambah. Rasa aman bertambah, damai sejahtera bertambah, demikian pula sukacita, dan jadi orang yang berani melakukan kehendak Allah. Gak peduli apa kata orang. Kalau kita itu aman sama Tuhan, kita gak akan dikit-dikit goyang. Goyang gara-gara apa? Karena orang bilang gini, orang bilang gitu. Hidup kita kan stabil. Jadi pesan yang saya sampaikan sekarang tidak perlu harus praktis dulu. Tapi ini akan bicara ke hati kita sebelum dia akan merombak otak. Hati kita yang cenderung ragu, yang selaputnya itu tipis, dikit-dikit bimbang akan kasih Allah. Apakah Tuhan marah? Yang kayak begini diubah dulu. Nanti lihat ya, kalau fondasinya berubah semua itu bangunannya. Jadi tenang. Apa yang kita bisa dapatkan dari ini, setiap ayat akan membuatmu merasa dikasih. Itu penting sekali, kasih terbesar. Kita baca lagi ayat pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita itu dibenarkan bukan karena hasil usaha kita, jeripayah kita, sosial amal. Kita dibenarkan itu cuma-cuma. Kita itu benar bukan karena kita benar. Kita ini orang salah, kita ini orang berdosa. Kita itu benar karena Tuhan komitmen dari sebelah sana untuk terus membenarkan jalan hidup kita. Coba bayangkan. Kita mau merusaknya bagaimanapun juga, Tuhan berniat untuk memperbaikinya. Memang kita nggak bisa menantang Tuhan dan mencobai yang maha kuasa. Biar aku terus berdosa, biar Tuhan semakin tambahkan kasih karunia, nggak boleh gitu. Kita harus bekerja sama. Kalau kita dikasih Tuhan, kita harus mengasihi Dia kembali. Kita harus takut akan Allah. Kita harus belajar untuk bekerja sama karena Allah kita tidak pernah memaksa. Namun demikian, jangan taruh rasa aman pada diri sendiri. Rasa aman itu ada pada ini. Pengetahuan bahwa Tuhan itu komitmen sama aku.
aku lebih kurangnya apa, Tuhan itu berjanji akan selalu menyertai dan akan selalu menuntun serta membimbing aku yang kerap kali salah ini. Rasa aman saya ada pada Tuhan. Saya sih gak terlalu percaya diri. Karena kadang-kadang saya ngomong A, bisa berbuat B. Saya janji-janji, saya sendiri yang gak tepati. Mataku tertuju ke Kristus. Kalau dia janji, pasti dia belanin. Pasti dia akan genapi. Tuhan, tolong ya. Kalau sampai suatu hari aku nakal, pukul aku gak apa-apa. Tapi jangan lepaskan aku, Tuhan janji ya. Gak apa-apa Tuhan, disiplin saya, jewer telinga. Hukum juga, hukum pula. Tapi jangan benci saya. Kalau kita bisa buat perjanjian gitu, masa depan jadi lebih tenang. Karena kita tahu Tuhan akan ingat doa kita. Itu loh disebut dengan dibenarkan karena iman. Iman kita pada Kristus, bukan pada diri sendiri. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan kalau membenarkan seorang itu, Tuhan bayarnya lunas di depan. Kalvari kan gak bunyinya begini. Mari kita wait and see. Aku mati dulu, down payment setengah, first cost-nya separuh. Nanti kita lihat kelakuanmu, baru nanti apakah dilunasi atau dibatalkan. Wah, kalau gitu semua kita pasti batal ke surga deh. Tuhan tuh gini loh komitmennya, dia bayar di depan. Kalau kita beli hewan piaraan seperti anjing ras gitu ya karena bagus ya. Kita periksa dulu gennya sempurna enggak. Kalau misalnya anjing ini waktu kita periksa ternyata ada cacatnya, ada sakitnya, biasanya enggak dibeli. Buru-buru jangan dibeli sebelum cinta. Tuhan waktu cek kita, ketika membeli kita di Golgota, kita ini cacat celah. Tuhan tahu kambuh-kambuhan kita, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu silsilah nenek moyang kita itu, atas itu cerai semua, atau selingkuh, atau atas itu semuanya emosian, temperamental, atau keturunan penyembah berhala, itu semua ada. Dan Tuhan tahu kalau lihat di surat, ya misalnya surat apa itu, kalau surat silsilah lah, surat pohon keluarga, itu gak ada bagusnya dari Adam dan Hawa. Kok tetap membeli kita ya? Dibayar lunas lagi di depan. Gak ada policy returnnya, refund, gak ada. Sekali beli Tuhan komitmen sama kita sampai kita mati. Coba bayangkan, makanya itu jangan lari dari hadapan Allah. Jangan mencoba untuk menyusahkan Tuhan. Tuhan itu sudah cinta. Ya paling tidak kita kerjasama. Dengan begitu kan kita mengasihi dia. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus itu. Tuhan tahu kita semuanya ini masih bisa aktif berdosa. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu yang namanya bibit bobot bebet dan juga tahu sifat lama kita. Dan juga Tuhan tahu kita ini kurang setia. Tapi Tuhan beli di depan. Kita hidup dalam damai sejahtera. Kata damai sejahtera itu kita berdamai dengan Allah. Sudah dibayar lunas di Kalvari. Coba bayangkan kasih Yesus itu kayak gitu. Kenapa kita grogi? Kenapa kita melangkah itu takut-takut gagal? Gagal aja Tuhan tetap akan cinta sama kita kok. Hati-hati ya kalau saya ngomong begitu, jangan ditafsirkan yang salah. Kalau gitu ayo kita gagal aja. Tuhan tidak menghapus konsekuensi loh ya. Seorang anak, dia mau sebodoh apa benturkan kepala di tembok. 10 kali dia lakukan itu, 100 kali, 1000 kali, papa mamanya tetap akan cinta dia dan bawa dia ke rumah sakit untuk diperban, tergantung kalau geger otak diopname. Papa mamanya gak akan tinggalkan dia. Misalnya ada anak berkebutuhan khusus yang melukai dirinya, waduh yang gak bisa diam, papa mamanya akan pelihara sampai papa mamanya mati dulu. Pasti akan dijaga kalau orang tuanya itu orang tua yang sehat. Kalau orang tua yang benar, gak ada orang tua akan disown atau akan membuang anaknya, itu gak ada. Tuhan itu komitmen, tapi kalau kita pukul kepala kita itu dibenturkan ke tembok, yang sakit siapa? Yang sakit papa atau kepala sendiri? Konsekuensi tetap ada. Hamil di luar nikah, apakah anaknya bisa ditelan kembali? Dilarang aborsi, itu membunuh. Nanti kalau yang single parent siapa? Tuhan Yesus atau kita? Kita, tapi Tuhan Yesus akan sertai. Kalau kita bertobat, Tuhan itu akan memberi kita rencana berikutnya dan Allah akan tuntun kita perlahan-lahan.
Tapi pasti ada sesuatu yang kita tanggung di hidup ini. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ayat 2 kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Nggak hanya berdiri, kita bermegah malahan dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wow, ini bahasanya tinggi ayat 2. Kalau Tuhan memulihkan ya, tidak seperti manusia. Orang kalau bayar hutang itu nggak akan ada kembalian. Misalnya saya hutang 100 juta sama seseorang. Wah, dikejar-kejar, akhirnya saya bisa cicil perlahan-lahan. Pasti berhenti sampai 100 juta lah. Kalau bisa tawar malahan. Malah kalau bisa kita tawar-menawar bunganya. Kita pasti bayarnya itu pas. Kalau ada bunganya ya sudahlah, ditawar nggak boleh ya, kita bayar pas bunganya. Mana ada kelebihan. Tapi kalau Tuhan pulihkan nggak sampai break even, nggak sampai impas. Tuhan kalau pulihkan itu sampai kemuliaan, itu luar biasanya. Makanya masa depan kita penuh pengharapan. Misalnya kita jatuh dalam dosa, atau kita gagal sesuatu. Pulih itu nggak sampai tutup lubang. Pulih itu di lubang itu ditutup, lalu Tuhan bangun sesuatu kebangunan untuk kesaksian. Tetap ada kemuliaan bagi orang yang bertobat sungguh-sungguh dari dosanya dan mau bangkit dari kegagalannya. Dan juga mau belajar dari kesalahannya. Yang tidak ada kemuliaan adalah orang yang sengaja berbuat dosa, menyembunyikannya, munafik pula, luar dalam nggak sama. Orang seperti ini tidak ada Tuhan di dalamnya, bukan berarti Tuhan benci. Tuhan tunggu dia tobat dulu, karena kunci kemuliaan itu pertobatan. Kunci pemulihan itu pertobatan. Waktu orang itu bertobat, pertobatannya serius, pertobatannya tulus, di situ Tuhan berjanji tidak memulihkanmu sampai 0, sampai 0 tadi, sampai impas. Memulihkanmu bukan hanya sampai pulih, memulihkanmu sampai mulia. Disinilah rencana B Tuhan tidak kalah dengan rencana A, sekalipun ada konsekuensi yang mengikutinya. Lihat Daud, bagaimana akhir hidupnya. Perkara Batsyeba, sakit luar biasa. Sampai mati seorang putranya, Absalom. Lalu kemudian terjadi bantai-bantaian semua putra-putranya. Tersisa beberapa termasuk Salomo. Yang lainnya meninggal dunia semuanya. Saling membunuh, pedang tidak pernah meninggalkan. Tapi coba kalau Anda lihat, betapa mulianya pemulihan Allah, sekalipun konsekuensi jalan. Kalau Daud itu bertobat sungguhan, diampuni dari anak Batsyeba berikutnya, keluar Salomo, lalu bait suci yang megah itu. Bahkan imam-imam gak bisa berdiri loh di bait Salomo. Karena awan kemuliaan menutupi. Kalau Tuhan itu pulihkan, dia gak pulihkan sampai Anda kembali seperti dahulu. Tapi Anda akan masuk ke rencana Tuhan yang ajaib. Kita tuh punya Tuhan kayak gitu. Makanya tuh saya gak percaya dengan program manusia. Saya berkata, saya gak akan lakukan lagi, saya gak akan lakukan lagi. Paling janji palsu. Tapi kalau saya mau bebas dari dosa, saya harus pandang Allah. Tuhan, kau komitmen sama hidupku. Aku pegang itu. Dan aku gak percaya diriku hari esok ini nanti aku berubah. Enggak. Kalau aku berubah, gak apa-apa Tuhan. Jewer saya. Tapi please don't let me go. Buat perjanjian dengan Tuhan. Nanti Anda akan lihat ya. Itu seperti apa ya? Seperti orang itu yang gak bisa bangun pagi. Dia seter waker 10. Itu kan dia menentang dirinya karena dia tahu nanti kalau dia sudah kantuk, apalagi udah tidurnya pulas, apalagi kalau sudah pagi, orang ini tidurnya kayak batu, kayak kayu. Nggak bisa dibangunin. Dia harus menentang dirinya melawan waktu. Sebelum itu terjadi, dia persiapan diri, dia setel wakernya banyak. Saya dulu gitu soalnya, saya setel wakernya banyak sekali sampai saya sendiri pagi-pagi itu marah. Kenapa saya lakukan itu tadi malam? Itu di zaman saya sekolah dulu waktu SMP di Singapura. You must not trust yourself in the future. Jangan percaya pada dirimu sendiri di masa depan. Buat perjanjian dengan Tuhan. Iman. Seal your faith atau meteraikan iman itu dengan sebuah doa. Tuhan, ingatlah aku. Ingatlah aku. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Berarti di sana ayat 5. Di sini bagus sekali ya, sekalipun sengsara malah timbul ketekunan. Tekun jadi tahan uji timbulkan pengharapan. Tapi semua dimulai dengan hati yang percaya kasih. Hati kita itu kalau dipenuhi kasih Tuhan, dia jadi aman.
Jadi sekalipun kalau kita menghadapi sengsara, kalau hati kita itu sudah kenyang kasih, kalau hati kita itu tidak meragukan kasih Yesus, kalau kita menghadapi sengsara itu kita nggak curiga sama Tuhan, itu bagusnya di situ loh. Permasalahan sesungguhnya itu bukan pengetahuannya salah, tapi nggak kenal maksud Allah. Kenapa kok kita mengalami problema lalu komplikasinya itu jadi mundur, murtad? Wah, orang kok sudah mengalami problema itu sudah biasa, semua orang alami. Tetapi orang-orang yang nggak ready, hatinya itu empty kasih atau hampa cinta kasih Yesus dalam dirinya, waktu dia hadapi masalahnya besar iya, tapi muncul masalah lebih besar komplikasinya, yaitu apa? Dia jadi kecewa sama Tuhan. Makanya tuh hati itu nggak boleh jauh dari kasih Yesus. Karena jaga-jaga jikalau besok kita mengalami kesengsaraan, kita justru akan semakin bergantung pada Tuhan. Mujizat nggak terjadi atau enggak, tidak akan mengubah pendirian kita akan kasih Allah. Justru waktu kita sengsara, orang itu kalau tidak bimbang dengan kasih Tuhan, malah bergantung pada Tuhan Yesus, dia akan semakin tekun jikalau mujizat belum terjadi. Semakin tekun, semakin tabah, malah jadi tahan uji. Tahan uji. Dan dia tidak akan pernah lepaskan pengharapannya. Karena orang yang melepaskan pengharapan adalah orang yang kecewa sama Tuhan. Kalau orang itu sudah kecewa sama Tuhan, mengharapkan apa lagi dari Tuhan? Dia merasa Tuhan itu benci sama dia kok. Dia merasa semua pencobaan ini datangnya dari Tuhan kok. Orang seperti itu biasanya gagal evaluasi diri. Sebagian besar masalah kita itu bukan Tuhan izinkan, kita yang mengizinkan. Coba kalau kita mau jujur, berapa banyak masalah di hidup kita itu self-inflicted atau terjadi akibat kebodohan, kecerobohan, keserakahan kita sendiri, ya, tidak dengar-dengaran. Kalau kita pikirkan baik-baik, sebagian besar masalah kita itu adalah ulah sendiri akibatnya. Tapi kalau kita punya hati yang penuh dengan kasih Tuhan, waktu kita mengalami kesengsaraan yang Tuhan izinkan, belum terjadi mujizat, hati kita gak akan goyang. Aku gak tahu mengapa ini terjadi, tapi aku tidak mencurigaimu, bahwa intention maksud hatimu dalam hidupku itu selalu mulia. Rancangan apa yang Tuhan ada padaku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera today, hari ini, untuk memberiku masa depan penuh pengharapan. Enak gitu loh. Lebih enak dalam masalah dengan hati demikian. Percaya nggak? Daripada dalam masalah dengan hati yang salah. Sama-sama dalam masalah, belum keluar. Sama-sama 1 bulan ini kita setengah mati. Orang yang hatinya benar maupun salah, tetap akan merasakan sengat masalahnya. Tapi beda. Yang satu kecewa sama Tuhan, dia merasa Tuhan jahat, dan dia tidak punya kekuatan untuk menghadapi masalahnya, dan dia harus mengandalkan dunia. Yang satu lagi itu bergantung pada Tuhan dan mengalami penyertaan. Dalam hatinya selalu hidup pengharapan. Orang seperti itu biasanya akan tabah, malah tekun dalam masalahnya. Sehingga masalahnya sama berat, tapi beda kekuatan untuk mengangkatnya. Yang satu tidak punya kekuatan Tuhan, yang satu memiliki kekuatan Allah untuk mengangkatnya. Apalagi kalau dia nggak sendirian, dia tidak menjauhkan diri dari pertemuan, ada saudara seiman. Masalah kita jadi lebih ringan, bukan karena masalah kita itu ringan. Masalahnya tetap berat, tapi banyak yang angkat. Oh haleluya, semoga ini buka wawasan kita, bahwa kasih Tuhan itulah kunci berhasilnya. Bahkan sebelum hikmat, kasih Allah di dalam hati kita. Makanya itu ayat 5, tugas Roh Kudus nomor 1, itu ini. Sejak Kalvari dan pengharapan tidak mengecewakan, karena, catat baik-baik, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apa-apa pokoknya kalau Roh Kudus itu ujungnya selalu kasih Yesus. Begini maksudnya. Kalau Roh Kudus bekerja misalnya menghibur kita dalam sebuah ibadah, lalu kita itu menangis, bukan karena cengeng, tapi karena jangan hakimi orang lain yang mengekspresikan hatinya kepada Tuhan. Kita nangis. Ujungnya itu bukan hanya kita emosional, tapi ujungnya itu kita dikuatkan dalam kasih. Kita baca Alkitab, Roh Kudus berbicara kepada kita, kita jadi punya pengharapan. Kita tahu Yesus mengasihi kita melalui permasalahan kita. Kadang-kadang dia keluarkan kita dari masalah secara ajaib alias mujizat. Kadang-kadang Tuhan
memberi kita ketabahan untuk menanggungnya bersama dengan Dia. Apapun yang dari Roh Kudus itu selalu ujungnya kasih Yesus. Bahkan ketika kita berbahasa roh, berbahasa lidah, waktu saya berdoa begitu, saya dikuatkan, rasanya kayak aman. Bahkan orang lain pun yang tidak tahu bahwa saya sedang mendoakannya, mereka seperti dikuatkan. Yang salah berbalik pada Tuhan. Pasti ujungnya seseorang mengalami kasih Yesus dalam hidupnya. Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Karena waktu kita masih lemah, coba nih kita baca ayat ini dahsyat. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kapan kita menerima kasih Allah? Waktu kita masih lemah, bukan waktu kita layak menerimanya. Itu yang membuat hari ini kita tuh jangan pernah hati kita itu hidup dalam ketakutan. Kita dulu bobrok-bobroknya itu, Tuhan cinta kita dan selamatkan loh. Ayo bangkit, sekalipun engkau belum sempurna. Hitung berkatmu itu hitung kemenangan. Kekalahan akui di hadapan Tuhan. Kegagalan, dosa bahkan akui dan tinggalkan. Tapi jangan hitung itunya, Tuhan sudah ampuni. Hitung kemenanganmu. Nanti kan tambah banyak kemenangan. Kalau Anda sedang berurusan dengan, kalau Anda sedang bergumul dengan kebiasaan buruk, itu caranya. Celebrate your victories. Celebrate your wins. Kemenanganmu. Kalau kita bobrok dulu aja, ingat cara kita bertobat. Masih ingat nggak ceritanya setiap kita? Waktu kita lagi terpuruk itu, Injil diberitakan. Dalam hidup saya dulu mau bunuh diri berkali-kali. Tuhan selamatkan saya di minggu saya bunuh diri, percobaan bunuh diri terakhir yang digagalkan Tuhan. Itu di minggu itu saya diselamatkan. Masa sekarang Tuhan akan buang saya? Sejelek-jelek aku katakan ini. Waktu Tuhan selamatkan aku dulu, lebih jelek itu daripada aku sekarang. Bukan berarti aku sekarang jauh lebih baik. Tapi dikit demi sedikit, setiap hari, setiap sifat Tuhan sedang mengubahkan. Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Betul sih ini. Kalau kita nggak kenal itu orang siapa, nggak ada hubungan, masa mentang-mentang dia benar, kita kasih ginjal kita kalau dia gagal ginjal. Dia sih itu orang benar sih, itu orang nggak ada salahnya. Masa kita diam-diam berkorban untuk dia? Enggak. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Bahkan di kalangan gangster mafia, siapa pernah berjasa menolong dia itu, dia berani jadi tameng kehidupan untuk temannya. Ketika diberondong senjata, dia ambil peluru di badannya. Bahkan orang jahat pun setia kawan. Kenapa? Karena orang itu dipandang baik, berjasa dalam hidupnya. Untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Masih masuk akal gitu ya. Misalnya, anak mana sih, kalau papa mamanya itu mencintai dia, tidak akan rela memberikan biji matanya jika diperlukan untuk orang tuanya. Jangankan ginjalnya. Kalau ada api kebakaran di satu rumah atau sebuah gedung, anak yang tidak langsung lari ke dalam, gendong mamanya keluar, apalagi sudah tua, dan dia sendiri berkorban, dia mati hangus di dalam. Misalnya kalau kita lagi ada di sebuah kapal feri, lalu habis itu pelampung tinggal satu, masa enggak kasih ke papanya? Apalagi kalau papanya sudah tua renta. Itu ayah yang berjasa, yang selama ini mengasihi, selama ini membela, melindungi. Saya pasti akan serahkan. Dengan senang hati, 1000 kali saya disuruh lakukan itu, tak kasih ke mama papaku. Saya kasih ke orang tua saya. Ya itu sih masuk akal. Itu manusiawi. Tapi Yesus mati untuk kita itu nggak manusiawi. Yesus mati untuk kita itu seperti halnya jikalau ada satu orang yang tidak berdosa, lihat kriminal yang paling jahat, paling buruk, paling bobrok dan paling bahaya, dan dia berkata, aku saja yang ambil hukuman matinya, biar dia bebas menjadi orang yang benar mulai hari ini, hidup baru. Mana ada orang yang waras mau lakukan itu? Sedangkan orang itu mati bagi sang kriminal itu belum pasti bertobat loh ya. 2000 tahun lalu kita belum lahir. Belum ada jaminan kalau nanti kita akan sungguh-sungguh sama Tuhan.
Lain cerita kalau orang itu udah berubah dulu gitu, mungkin masih ada orang yang gak masuk akal mau mati untuk orang itu pun gak mungkin ada. Kasih seperti ini dipandang tidak waras atau tidak lumrah. Masa ada orang baik dan benar di dunia ini rela mati untuk seorang kriminal yang masih aktif dalam kriminalitasnya? Tidak pasti dia akan berubah. Gak tentu dia akan bertobat. Bertobat pun masih gak ada jaminan kalau dia gak akan kembali ke jalan yang lama jikalau dia kepepet, jikalau dia terjepit, jikalau dia terpaksa. Ya kayak Anda dan saya kan. Kita kan masih bisa jatuh dalam dosa kan. Waktu Tuhan mati untuk kita itu, Tuhan tahu nggak? Kita tipe-tipe kita ini ya, kalau kepepet, kalau terhimpit, masih bisa kompromi. Masih bisa jatuh lagi. Jika seorang pembunuh masih bisa membunuh lagi, pezina bisa berzina lagi. Berapa banyak orang Kristen yang murtad? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang kembali ke jalan yang lama? Seperti anjing kembali makan muntahnya. Seperti babi kembali ke kubangannya. Coba ngaku. Apa Tuhan nggak tahu? Dalam kemahatauannya Tuhan tahu kita itu masih bisa jatuh. Kenapa dia mati untuk kita? Apalagi dia mati untuk kita waktu kita semuanya masih berlumuran dosa. Lagi asik-asiknya berdosa. Dia mati untuk kita. Mana ada di dunia ini orang seperti itu yang dipandang nggak waras, mau mati untuk seorang dalam kriminalitas yang masih aktif dalam kejahatannya. Kalau saya renungkan, kasih Tuhan itu tidak masuk akal. Bagi saya, kasih Tuhan itu ajaib, tak akan pernah terselami. Why you love me? I don't know why Jesus loved me. Aku tidak tahu kenapa Yesus mengasihi aku. What did you see in me? Apa yang kau lihat pada diriku? Apa sih? Gak ada kau mati bagi seorang sampah seperti saya. Akan tetapi ayat 8 Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau ketika kita masih seteru, masih musuh maksudnya, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayo kerjasama dengan Allah. Ayo gandeng tangannya. Kalau aku seperti itu, kau pandang aku dan turun ke Kalvari untuk menyelamatkan saya. Saya hari ini tidak mau lepaskan pengharapan bahwa bersama Tuhan, aku bisa tanggulangi segala perkara. Dan aku bisa hadapi segala macam kegagalanku, aku akan bangkit kembali di situ. Dan bukan hanya itu saja, ayat 11. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Tutup buku ayat 11, maksudnya ini. Diingatkan kembali apa yang tadi saya jabarkan. Pengharapan kita jangan hanya sampai pulih. Pengharapan kita harus sampai mulia. Lord, use me. Jangan hanya doa untuk pulih. Minta sama Tuhan untuk memakaimu. Pakailah aku. Jangan targetkan bulan. Nanti hanya neropong dari rumah. Tidak meninggalkan halaman rumahnya. Targetkan matahari, mungkin Anda akan seperti Neil Armstrong yang berakhir di bulan. Mendarat di bulan. Targetkan pemakaian. Itulah menerima pendamaian. Lord, use me, pakai aku Tuhan. Pakailah hidupku, aku menerima visimu yang tinggi dalam hidupku. Pakailah saya Tuhan. Kalau Engkau bisa pakai siapapun, Kau bisa pakai aku. Kalau Kau bisa pakai apapun, pakailah aku. Tuhan kalau memulihkan gak sampai pulih saja, tapi sampai mulia. Saya kasih 3 poin rangkuman apa yang kita pelajari tentang kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita tanpa pakai koma ya. Tuhan mengasihi tanpa tapi. 1, tulis ini, Tuhan mengasihi kita dengan kasih tanpa syarat. Dari situ keluar kata bahasa Yunaninya agape love. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kayak begitu. Jadi jangan ragu. Dan jangan pernah kita tuh curiga, Tuhan punya maksud apa ya kasih aku sengsara ini ya. Evaluasi dulu. Kalau sekalipun Tuhan izinkan, Tuhan gak punya maksud buruk. Tuhan akan pakai kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan. Agape itu tidak ada pertukaran bayang. Yang namanya kasih Yesus. Tidak ada kegelapan di dalamnya. 2,
Tuhan siap untuk mengampuni kita lagi hari ini. Bagus ya. Ayat ini, poin kedua ini gak boleh disalahguna. Oh kalau gitu mari kita berdosa. Bukan. Jikalau engkau sudah berdosa. Nomor 2 ini berlaku untuk Anda. Tuhan siap untuk mengampunimu lagi hari ini. Masa Tuhan gak tahu kalau kita masih bisa jatuh? Meskipun konsekuensi tetap jalan. Ingat ya. Yes, in spite of consequences, you are pardoned. Anda diampuni sekalipun ada konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Dan Tuhan tahu kita ini siapa. Dan Tuhan tahu bahwa kita masih bisa gagal. Tuhan komitmen sama kita. Yang penting itu. Dan Tuhan siap untuk mengampuni kita lagi waktu kita bertobat hari ini. 3, Tuhan rindu punya hubungan yang lebih dalam dengan kita. Nah, yang ketiga ini penting sekali karena ini klimaksnya. Tanpa ini yang 1, 2 tadi itu tidak ada arahnya. Tuhan itu memanggil kita pada hubungan yang lebih dalam. To a deeper walk with Him beyond repentances. Tuhan gak kepingin hubungan kita diisi dengan I'm sorry. Maafkan aku. Ya aku diampuni. Maafkan aku. Tuhan mengampuni. Sorry ya Tuhan. Tuhan maafkan. Gak mau melulu itu. Meskipun kita masih bisa jatuh, janganlah kita looking forward to it. Janganlah kita itu mengantisipasi itu melulu. Jatuh, bangun, jatuh. Ya iya itu pasti ada. Tetapi namanya kita masih belajar dari kesalahan manusia. Tapi pandanglah panggilan Tuhan hingga pemakaian. Tuhan tuh rindu punya hubungan yang lebih dalam sama kita, yang mendalam. Yang gak melulu seputar itu saja. Dan yang melampaui pertobatan. Sayang dong kalau kita beli piano yang mahal. Kita mainnya cuma do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Masih ada banyak sekali cara memainkannya. Sampai yang crashnya, flatnya, yang item-itemnya itu. Sampai bisa dengan ketukannya. Dengan beberapa sekaligus ditekan menjadi harmoni yang luar biasa. Tuhan gak mau kita cuman selalu melulu do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Sorry ya Tuhan, kau ampuni lagi, besok sorry lagi. Gak mau. Tuhan mau menunjukkan lebih banyak. Itu hanya imigrasi sorga. Tuhan mau menunjukkan seluruh keindahan Switzerland. Misalnya, seluruh keindahan Nusantara. Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Labuan Bajonya. Tuhan mau tunjukkan keindahan alam Tuhan yang melampaui pintu pertobatan dan gerbang penyesalan. Tuhan ingin Anda melihat kemuliaan, penyertaan, pembelaan, kemampuan dan perbuatan Allah. He is calling you to a deeper walk. Dia memanggilmu untuk berjalan lebih dalam dengan Dia. Dia rindu punya hubungan yang intim dan mendalam denganmu. Dan dekorasi hubungan itu adalah kemenangan demi kemenangan. Kemuliaan pada kemuliaan. 3 poin ini catat baik-baik. Dan jadikan ini pedoman kita dalam menghayati kasih Tuhan. Inilah waktunya Tuhan memulihkan Anda. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima jamahan. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.